Penelitian dengan judul Dari Pemakaman hingga Cengbeng, Sejarah Tradisi Kematian Tionghoa dan Potensinya sebagai Objek Wisata Budaya Spiritual di kawasan Kota Tua Padang dilatar belakangi oleh fenomena 20 tahun terakhir di mana etnis Tionghoa cenderung untuk memilih eh, prosesi ritual kematian dengan cara kremasi dibandingkan dengan pemakaman. Nah, pilihan etnis Tionghoa untuk menyelenggarakan ritual prosesi kematiannya dengan melakukan kremasi itu berdampak terhadap upacara cengbeng yang juga dilakukan oleh etnis Tionghoa setiap tahunnya pada bulan April, terutama pada tanggal 5 April. Nah, tradisi ini merupakan prosesi ritual sebagai penghormatan keturunan kepada leluhur mereka, di mana pada upacara cengbeng keluarga dari berbagai daerah bahkan di luar negeri pun akan berkumpul bersilaturahmi untuk melakukan sembahyang di makam ataupun di krematorium tempat mereka menyimpan abu leluhur mereka. Nah, mengapa penelitian ini urgent untuk dilakukan? Mengingat perubahan yang terjadi dalam prosesi ritual kematian akan berdampak terhadap kebertahanan dari budaya ini untuk masa yang akan datang. Di mana ketika etnis Tionghoa sudah mulai beralih dari pemakaman ke kremasi, maka cengbeng akan bisa dilakukan oleh keturunannya dimanapun mereka berada. Tetapi dengan keberadaan HTT dan HBT sebagai organisasi sosial budaya dan pemakaman, maka tradisi ini masih tetap terpelihara. Dua kongsi ini ditambah dengan kelenteng dan wihara sebagai tempat penyimpanan abu leluhur masih melakukan sembahyang pada malam cengbeng, sehingga tradisi ini sampai hingga saat ini masih terlestari dengan baik. Nah, begitu juga dengan tradisi kematian. Kedua lembaga ini menjadi penyelenggara prosesi ritual kematian sehingga di tahun pertama penelitian kita berhasil melakukan konstruksi tentang bagaimana etnis Tionghoa Padang menyelenggarakan prosesi ritual kematian dan bagaimana perubahan-perubahan yang mereka alami dari waktu ke waktu. Untuk kebutuhan penelitian ini, karena ini terkait dengan kajian sejarah, antropologi, dan pariwisata, maka penelitian ini diperkuat oleh tim dari Departemen Sejarah dan dari Departemen Antropologi Departemen Pariwisata. Nah, selain itu kami juga didukung oleh asisten lapangan atau asisten peneliti baik mahasiswa maupun alumni dari Antropologi Andalas dan dari Departemen Sejarah dan Departemen Pariwisata Universitas Negeri Padang. Nah, untuk tahun kedua dari penelitian ini, maka untuk tahun 2024 kita fokus dengan melakukan konstruksi terhadap pelaksanaan upacara cengbeng yang dilakukan oleh etnis Tionghoa Padang pada bulan April yang lalu. Nah, observasi dilakukan di dua tempat, yaitu di komplek pemakaman TPU yang ada di Bungus Teluk Kabung dan di makam-makam tokoh-tokoh Tionghoa yang tersebar di sepanjang perbukitan yang ada di seberang Sungai Batang Aron. Selain itu juga tim peneliti melakukan observasi di HBT dan di HTT saat kedua kongsi ini menyelenggarakan sembahyang cengbeng. Juga dilakukan observasi terhadap kunjungan keluarga yang melakukan sembahyang di rumah duka, baik rumah duka HTT maupun di rumah duka HBT, di wihara maupun di kelenteng. Nah, untuk studi pustaka dan arsip, tim peneliti menelusuri sumber di Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang, serta di Sekretariat HTT dan HBT untuk melihat berapa persentase etnis Tionghoa Padang yang menyelenggarakan prosesi ritual kematian baik dengan pemakaman maupun dengan kremasi. Selanjutnya juga tim peneliti mendata makam-makam yang tersebar di sepanjang perbukitan yang ada di seberang Sungai Batang Aron.
FGD sudah dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah dilakukan khusus untuk HBT, mulai dari tuaku sampai pengurus di bidang kebudayaan, terutama yang menyelenggarakan prosesi ritual kematian dan cengbeng. Nah, kemudian baik di HBT maupun di HTT itu dilakukan secara terpisah. Kemudian juga dilakukan wawancara terstruktur dengan ketua kelenteng dan dengan romo di wihara Buddha Warma. Makam tersebut memiliki nilai historis dan edukasi terhadap generasi muda, terutama mereka yang berminat terhadap kajian sejarah dan etnik. Makam tersebut berada pada lokasi yang strategis, didukung oleh sarana jalan dan area jogging track yang selama ini sudah digunakan oleh masyarakat Kota Padang untuk berolahraga. Nah, ketika kita melewati kawasan tersebut, maka di kiri kanan area jogging track, terutama di tangga 500 dan di jalan tempat pemukiman menuju pemukiman masyarakat, itu ditemukan banyak tersebar makam-makam yang masih memiliki nilai arsitektur yang Tionghoa yang menarik. Letak makam-makam Tionghoa yang berada di lereng perbukitan masyarakat, ya, terutama anak muda, ketika mereka melakukan aktivitas-aktivitas seperti wisata kuliner, wisata alam maupun wisata olahraga di kawasan tersebut. Nah, oleh karena itu makam menjadi salah satu wadah yang bisa dikembangkan untuk menjadi ikon wisata sejarah budaya maupun spiritual, terutama untuk makam-makam tokoh-tokoh yang punya peran besar terhadap perkembangan Kota Padang. Kita berharap dari penelitian ini akan dilanjutkan dengan penelitian terapan, di mana kita akan membuat pemetaan tentang lokasi makam. Kemudian kita akan melanjutkan riset lebih mendalam untuk memberikan narasi historis terhadap tokoh yang dimakamkan di makam-makam Tionghoa, khususnya yang memiliki peran besar pada masa lalu. Kita berharap dengan narasi tokoh ini akan berkontribusi terhadap informasi tentang siapa pemilik makam, dan sehingga makam itu bisa dikembangkan sebagai objek wisata sejarah budaya dan spiritual di kawasan Kota Tua, dan tentu saja ini kita harapkan bisa mendukung pengembangan potensi wisata terpadu di Kota Tua. Saya berharap dengan adanya narasi tokoh-tokoh yang dimakamkan di perbukitan yang ada di seberang Sungai Batangharo akan berkontribusi terhadap pengembangan wisata terpadu dan berkelanjutan di kawasan Kota Tua.